Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar teman-teman kelas 3? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa? Tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Kemudian, sebelum kita mulai pembelajaran lebih lanjut, kita membuat kesepakatan terlebih dahulu ya. Kesepakatan belajar yang pertama, niatkan belajar karena Allah agar bernilai pahala. 2. Fokus pada materi pembelajaran hari ini. Yang ketiga, menyalakan kamera selama kegiatan berlangsung. 4. Tidak mengisi kolom chat kecuali guru mengizinkan. Oke, bisa ya teman-teman? Nah, sebelum kita mulai, kita bermain Alpazon terlebih dahulu. Oke, Alpazon, tebak nama Nabi. Oke, Bapak akan memberikan clue-nya, terus teman-teman menyebutkan nama Nabi dari clue yang Bapak Wendy sampaikan. Baik, kita mulai. Oke, clue-nya yang pertama, merupakan nama surah dalam Al-Quran. Ayo, kemudian pernah membangun Ka'bah bersama anaknya. Kemudian terdapat penguasa zalim yang bernama Namrud. Oke, siapa nama nabinya? Oke, 1, 2, 3. Oke, ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, lanjut. Clue yang kedua, menerima mukjizat berupa kitab Taurat. Siapa nama nabi yang menerima kitab Taurat? Kemudian terdapat penguasa pada zaman itu yang bernama Firaun. Nah, kemudian keturunan Bani Israel, teman-teman. Ialah Nabi Musa alaihissalam ya. Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ketiga, clue-nya memiliki kerajaan yang sangat luas. Kemudian mampu menguasai bahasa hewan dan jin. Terdapat seorang ratu yang bernama Balqis. Siapa? Ini Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik. Clue-nya yang keempat lagi, lahir di kota Ninawa. Kemudian berdakwah kepada penduduk Ninawa untuk menyembah Allah. Kemudian pernah ditelan ikan paus. Siapa nama nabinya teman-teman? Ya, nabinya ialah Nabi Yunus alaihissalam. Baik. Yuk kita fokus belajar. Nah, materi kali ini ada kaitannya dengan permainan yang telah kita lakukan tadi. Ayo, kira-kira tentang apa ya? Sudah tahu ya teman-teman? Tapi Nabi siapa ya? Ada yang tahu? Kita tahu ya Nabi siapa? Baik, kita akan belajar tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagi teman-teman yang mungkin ada sebagian sudah pernah mendengar cerita tentang kisah Nabi Yusuf, ada juga yang sebagian belum. Mari kita lihat sama-sama teman-teman bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini dia. Nabi Yusuf merupakan putra Nabi Yakub yang nasabnya tersambung ke Nabi Ibrahim hingga Adam alaihissalam. Beliau lahir di Syam, teman-teman. Ibunya namanya Rahil, istri dari Nabi Yakub alaihissalam. Beliau orang yang bijaksana, bisa menafsirkan mimpi. Beliau orang yang sabar dan santun. Nah, jadi Nabi Yusuf ini adalah putra Nabi Yakub yang nasabnya tersambung ke Nabi Ibrahim hingga Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya. Nah,
Nah, ini adalah gambar. Gambar ini menceritakan tentang dikisahkan di dalam Al-Quran. Jadi suatu ketika Nabi Yusuf pernah bermimpi, teman-teman. Ada 11 bintang yang bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak hanya bintang, bulan, dan matahari juga sujud kepada Nabi Yusuf. Kemudian ketika terbangun dari mimpinya, Nabi Yusuf pun menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya. Jadi gambar ini menceritakan tentang bagaimana Nabi Yusuf bermimpi 11 bintang bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam, matahari dan bulan. Next, kemudian, nah disinilah Nabi Yusuf menceritakan kepada ayahnya Yakub. Kemudian lalu ayahnya berkata setelah diceritakan Nabi Yusuf, "Wahai anakku yang aku cinta, jangan sekali-kali kamu bercerita mimpimu kepada saudaramu." Nabi Yusuf memiliki 11 saudara, teman-teman. Hanya Bunyamin, saudara yang baik kepadanya. Jadi Nabi Yusuf ini diingatkan, maksudnya itu dikasih tahu oleh ayahnya supaya tidak menceritakan mimpinya ini kepada saudara-saudaranya. Kemudian Nabi Yusuf pun mematuhi pesan ayahnya supaya tidak menceritakan mimpinya ini kepada saudara-saudaranya. Dan saudara Nabi Yusuf pun berjumlah 11, hanya Bunyamin saudara yang baik kepadanya. Nah, di sini dikisahkan di dalam Al-Quran, ya, surah Yusuf ayat 9 sampai dengan 10, ketika saudara-saudaranya berkata, "Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu." Nah, jadi di sini awal dari bagaimana sifat irinya daripada saudara-saudara Nabi Yusuf, teman-teman. Yang mana saudara-saudara Nabi Yusuf ini iri melihat Nabi Yusuf dan tidak senang, sehingga mereka berencana untuk membunuh Nabi Yusuf atau membuang ke suatu tempat, yang mana tempatnya itu akhirnya di sumur. Dilanjutkan lagi, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkanlah saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat." Jadi ada salah satu saudara juga yang mengatakan jangan dibunuh, tetapi dibuanglah, dimasukkan saja ke dalam sumur agar dipungut oleh sebagian musafir. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, nah, ketika musafir sedang perjalanan gitu kan, kehausan gitu kan, ingin mengambil air gitu kan, kemudian musafir ini mengambil air, teman-teman, dari sumur itu. Ternyata setelah dilihat yang ada di dalam sumur itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Betapa terkejutnya musafir ini. Akhirnya musafir ini pun membawa Nabi Yusuf lalu menjualnya ke pasar di Mesir, ya. Jadi mana musafir ini yang menemukan Nabi Yusuf di dalam sumur, kemudian musafir ini membawa Nabi Yusuf menjualnya di pasar Mesir. Nah, kemudian setelah di pasar Mesir, teman-teman, ternyata yang membeli Yusuf ini adalah seorang pejabat Mesir, seorang raja Mesir. Kemudian Nabi Yusuf tinggal di istana raja Mesir. Jadi ketika itu yang membeli Nabi Yusuf dari musafir adalah seorang pejabat Mesir. Kemudian Nabi Yusuf pun tinggal di istana raja Mesir. Nah, kemudian nih ketika Nabi Yusuf menjadi pejabat terhormat, teman-teman, pada saat itu terjadi musim paceklik, ya. Kemudian datanglah saudara-saudaranya ini untuk membeli gandum. Di sini disampaikan saat Nabi Yusuf menjadi pejabat terhormat, datanglah saudaranya yang pernah menzalimi Nabi Yusuf di kala kecil. Mereka datang ke Mesir untuk membeli gandum karena di kampung halamannya di Kan'an, Palestina, Syam sedang terjadi paceklik. Jadi persediaan bahan makanan gandum sudah mulai menipis, maka mereka datang ke Mesir untuk membeli gandum. Jadi 11 saudara-saudaranya ini, teman-teman, bertemu dengan Nabi Yusuf di Mesir, ya. Kemudian, nah, di sini ketika sudah
datang ke kerajaan, mereka memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anak-anak dari Nabi Yakub. Mereka mengatakan punya 2 saudara, satu hilang saat kecil yang bernama Yusuf, yang satu lagi tinggal bersama ayahnya yang bernama Bunyamin. Nah, dari sinilah maka timbul Nabi Yusuf teringat gitu kan, ternyata yang datang ini untuk membeli gandum adalah saudara-saudaranya di kala dulu, dan mereka tidak tahu bahwa yang menjadi raja di saat itu adalah Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf tahu bahwa mereka yang datang ini adalah saudara-saudaranya. Nah, kemudian saudara-saudaranya pun menceritakan bahwa ayahnya Yakub itu sedang sakit, sehingga Nabi Yusuf pun menitipkan agar sorbannya ini teman-teman diberikan kepada ayahnya itu kan. Nah, setelah itu Nabi Yusuf meminta saudara-saudaranya pulang ke Kan'an Palestina untuk membawa ayahnya Nabi Yakub. Nabi Yusuf menitipkan gamisnya gitu kan, dan berpesan agar ayahnya mengusapkan gamis itu ke wajahnya sehingga bisa melihat. Alhamdulillah bisa melihat. Oke, jadi Nabi Yusuf memberikan gamisnya ya teman-teman kepada menitipkan kepada saudara-saudaranya untuk diusapkan kepada ayahnya bernama Nabi Yakub, dan kemudian saudara-saudaranya pun pulang ke Kan'an Palestina. Nah, kemudian ketika saudara-saudaranya ini menceritakan kondisi di Mesir kepada ayahnya pun Nabi Yakub, saudaranya tadi, saudara-saudara Nabi Yusuf meminta ayahnya dan istrinya juga tadi ke Mesir memenuhi permintaan Nabi Yusuf, dan kemudian Yakub membawa semua keluarganya ke Mesir ya, pergi ke Mesir. Nabi Yusuf menyambut mereka dengan sangat bahagia teman-teman. Bertemulah mereka setelah sekian lama berpisah. Nabi Yakub, istrinya, dan semua saudara-saudaranya Nabi Yusuf sujud kepadanya. Nabi Yusuf pun memeluk orang tuanya dengan penuh kerinduan. Nabi Yusuf pun memeluk Nabi Yakub dengan penuh kerinduan ya. Kemudian seperti itu. Jadi semuanya berkumpul di Mesir dan tinggal di Mesir. Kemudian akhirnya Nabi Yusuf dapat bertemu dengan ayahnya, kemudian saudara-saudaranya, dan mereka bahagia di Mesir. Seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga menginspirasi ya. Oke, selanjutnya silakan teman-teman menyelesaikan penugasan yang terdapat pada Home Fun Project aktivitas 14. Oke, selamat mengerjakan ya teman-teman. Baik, Bapak akhiri kegiatan hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.